wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Agista Putri dengan NIM 199494 dari kelas 3A. Kali ini saya akan memvideokan hasil hafalan saya tentang spesialis obat sistem pencernaan. Yang pertama, obat sistem pencernaan ada golongan antasida, obat anti reflux dan obat anti ulcerasi. Kemudian untuk obatnya ada 3. Yang pertama antasida, nama dagangnya antasida Doen. Indikasinya meringankan gejala yang terjadi akibat peningkatan asam lambung. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif magnesium dan aluminium. Kemudian efek samping obatnya gangguan sistem pencernaan. Dosisnya 1-2 tablet sebelum makan, maksimal 4 kali sehari. Mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung sehingga mencegah terjadinya iritasi pada saat terjadinya peningkatan asam lambung. Kemudian yang kedua ada obat magnesium trisilikat, nama dagangnya Promax. Indikasinya dispepsia, kontraindikasinya hipofosfemia. Kemudian efek samping obatnya diare, batu ginjal. Kemudian dosisnya 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Kemudian untuk mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung sehingga mencegah terjadinya iritasi pada saat terjadinya peningkatan asam lambung. Kemudian yang ketiga ada obat simeticon, nama dagangnya asitral. Indikasinya mencegah penimbunan gas di dalam saluran pencernaan. Kontraindikasinya hipersensitif simeticon. Efek samping obatnya mual, muntah. Kemudian dosisnya 1-2 tablet 3 kali sehari atau 1-2 sendok takar suspensi 3 kali sehari. Mekanisme kerjanya menetralkan asam lambung sehingga mencegah terjadinya iritasi pada saat peningkatan asam lambung. Kemudian golongan yang kedua ada golongan antagonis reseptor H2. Obat yang pertama ada cimetidine, nama dagangnya Simexol. Indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kontraindikasinya hipersensitif cimetidine dan antagonis reseptor H2 lainnya. Kemudian efek samping obatnya sakit kepala, pusing. Kemudian dosisnya 2x400 mg pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Mekanisme kerjanya memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak mengeluarkan asam lambung. Kemudian yang kedua ada ranitidin. Ranitidin indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif ranitidin dan antagonis reseptor H2 lainnya. Kemudian efek samping obatnya urtikaria, kemudian sakit kepala, aritmia, leukopenia, bradikardia, konstipasi. Kemudian dosisnya 2x150 mg pagi dan malam. Mekanisme kerjanya memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak mengeluarkan asam lambung. Kemudian yang ketiga ada famotidin. Famotidin nama dagangnya Famosid. Indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap famotidin dan antagonis reseptor H2 lainnya. Kemudian efek samping obatnya gangguan sistem pencernaan. Kemudian dosisnya dosis terapi akut 1x40 mg sebelum tidur dan dosis pemeliharaan 1x20 mg sebelum tidur. Kemudian mekanisme kerjanya memblok reseptor histamin pada sel parietal sehingga sel parietal tidak mengeluarkan asam lambung. Kemudian golongan yang ketiga ada golongan proton pump inhibitor atau PPI. Obatnya yang pertama ada omeprazol. Omeprazol indikasinya tukak lambung, tukak duodenum, GERD dan hipersekresi patologis. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif omeprazol. Efek samping obatnya urtikaria, mual, muntah, konstipasi. Kemudian dosisnya 1x20 mg per hari. Mekanisme kerjanya menghambat asam lambung dengan cara menghambat kerja enzim K+H+ATPase untuk memecah K+H+ATP untuk mengeluarkan HCl dari
untuk mengeluarkan HCl dari sel parietal ke dalam lumen lambung. Kemudian yang kedua ada obat pantoprazol. Pantoprazol indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum, GERD dan hipersekresi patologis. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif pantoprazol, efek samping obatnya urtikaria, mual, muntah, konstipasi, dosisnya 40 mg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya menghambat asam lambung dengan cara menghambat kerja enzim K+H+ATPase untuk memecah K+H+ATP untuk mengeluarkan HCl dari sel parietal ke dalam lumen lambung. Kemudian yang ketiga ada obat lansoprazol. Lansoprazol indikasinya tukak lambung, tukak duodenum, GERD dan hipersekresi patologis. Kontraindikasinya hipersensitif lansoprazol. Kemudian efek samping obatnya urtikaria, mual, muntah, konstipasi, dosisnya 15-30 mg per hari. Mekanisme kerjanya menghambat asam lambung dengan cara menghambat kerja K+H+ATPase untuk memecah K+H+ATP untuk mengeluarkan asam lambung dari dalam sel parietal ke dalam lumen lambung. Kemudian yang keempat ada esomeprazol. Esomeprazol indikasinya tukak lambung, tukak duodenum, GERD dan hipersekresi patologis. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif hipersensitif esomeprazol. Efek sampingnya urtikaria, mual, muntah, konstipasi. Dosisnya 1x20 mg per hari. Mekanisme kerjanya menghambat asam lambung dengan cara menghambat kerja enzim K+H+ATPase untuk memecah K+H+ATP untuk mengeluarkan HCl dari dalam sel parietal ke dalam lumen lambung. Kemudian golongan obat yang keempat yaitu golongan obat suprafat. Suprafat nama dagangnya Ipepsa, indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif suprafat dan penyakit gangguan ginjal kronis. Kemudian efek samping obatnya gangguan sistem pencernaan, dosisnya 4 kali 1 gram per hari, diminum 2 jam sebelum makan dan malam sebelum tidur. Kemudian mekanisme kerjanya membentuk lapisan pada dasar tukak sehingga melindungi tukak dari ganasnya asam lambung. Kemudian golongan obat yang selanjutnya yaitu ada analog prostaglandin. Obatnya yang pertama ada misoprostol. Misoprostol nama dagangnya citrosol, indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif prostaglandin dan kehamilan. Kemudian efek samping obatnya gangguan sistem pencernaan, dosisnya 2-4 kali 200 mcg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya mengurangi sekresi asam lambung, kemudian meningkatkan sekresi mukus bikarbonat dan meningkatkan aliran darah serta meningkatkan daya tahan dan perbaikan mukosa lambung. Kemudian obat yang selanjutnya ada rimabipid. Rimabipid nama dagangnya Mucosta. Kemudian indikasinya tukak lambung dan gastritis. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif rimabipid. Kemudian efek samping obatnya kelainan darah dan konstipasi. Kemudian dosisnya 3 kali 100 mg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya meningkatkan pertahanan mukosa lambung dengan cara meningkatkan sekresi mukus dan menstimulasi produksi prostaglandin endogen. Kemudian golongan obat yang keenam ada golongan obat antiemetik. Yang pertama obatnya ada metaclopramid. Metaclopramid nama dagangnya Lexapro,
indikasinya terapi mual dan muntah disebabkan oleh gangguan saluran pencernaan dan pengobatan sitotoksik. Kemudian kontraindikasinya itu obstruktif GI, kemudian perdarahan pasca operasi dan menyusui. Untuk efek samping obatnya, efek ekstrapiramidal, hiperpolaksemia, mengantuk, diare, gelisah dan depresi. Kemudian dosisnya 3 kali 10 mg pada dewasa. Mekanisme kerjanya mengurangi mual dan muntah disebabkan oleh gangguan saluran pencernaan serta pengobatan pada sitotoksik. Kemudian yang kedua ada domperidon. Domperidon nama dagangnya Vomitas. Indikasinya mengurangi atau menghilangkan mual dan muntah disebabkan oleh penggunaan levodopa dan nortriptyl. Kemudian pengobatan kemoterapi dan radioterapi serta dispepsia fungsional. Kemudian untuk kontraindikasinya tumor hipofisis dan prolaktinemia. Kemudian efek samping obatnya peningkatan kadar prolaktin, kemudian penurunan libido dan warna kulit. Kemudian untuk dosisnya pada dispepsia fungsional 3 kali 10 mg per hari. Kalau dispepsia akut 3-4 kali 10-20 mg per hari. Kemudian mekanisme kerjanya bekerja pada kemoreseptor T-garzon sehingga menghilangkan mual dan muntah disebabkan oleh pengobatan sitotoksik. Kemudian yang ketiga ada obat ondansetron. Ondansetron nama dagangnya Seteron. Kemudian indikasinya terapi mual dan muntah yang disebabkan oleh pengobatan radioterapi dan kemoterapi serta mencegah terjadinya mual dan muntah pada pasca operasi. Kemudian kontraindikasinya hipersensitif ondansetron. Kemudian untuk efek samping obatnya sakit kepala, kemerahan, konstipasi. Kemudian dosisnya 8 mg 1-2 jam sebelum terapi. Untuk mekanisme kerjanya menghambat ikatan serotonin pada reseptor 5-HT3 yang menyebabkan tidak terjadinya mual dan muntah. Kemudian obat yang keempat ada granisetron. Granisetron nama dagangnya Kitril. Indikasinya pengendalian mual dan muntah pada saat kemoterapi dan radioterapi serta pasca operasi. Kemudian untuk kontraindikasinya hipersensitif granisetron. Kemudian efek samping obatnya kemerahan, sakit kepala, konstipasi. Kemudian untuk dosisnya 1-2 mg 1 jam sebelum kemo atau 1 jam sebelum anestesi. Untuk mekanisme kerjanya menghambat reseptor 5-HT3 pada saluran pencernaan dan sistem saraf pusat. Kemudian golongan obat yang ketujuh yaitu ada golongan obat antispasmodik. Untuk obatnya yang pertama ada atropin sulfat atau ekstrak beladon. Kemudian nama dagangnya ekstrak beladon. Nah, indikasinya hipermotilitas, kolik dan ulkus peptikum. Kemudian kontraindikasinya glaukoma dan miastenia. Kemudian efek samping obatnya mulut kering, kemudian konstipasi, retensi urin dan dilatasi pupil. Kemudian dosisnya 1 tablet atau 10 mg per hari pada dewasa. Mekanisme kerjanya bekerja langsung pada otot usus halus untuk merelaksasi usus. Kemudian obat yang kedua ada hyoscine N butilbromid. Nama dagangnya Buscopan. Kemudian indikasinya spasme pada saluran gastrointestinal, saluran kemih dan saluran genital. Kontraindikasinya glaukoma, hipersensitif dan retensi urin. Kemudian efek samping obatnya mulut dan kulit kering, konstipasi, palpitasi, aritmia dan takikardia. Untuk dosisnya pada dewasa 10-20 mg maksimal 4 kali sehari. Kemudian pada anak-anak 5-10 mg maksimal 4 kali sehari. Mekanisme kerjanya bekerja langsung pada otot usus halus untuk merelaksasi usus. Kemudian yang ketiga ada Clydinium bromida ditambah chlordiazepoksid. Nama dagangnya Opraxidin dan Librax. Kemudian indikasinya pengobatan simptomatik pada tukak lambung dan tukak duodenum. Kemudian hipersekresi dan hipermotilitas saluran cerna. Untuk kontraindikasinya glaukoma, shock
prostat. Kemudian efek samping obatnya konstipasi, kemudian mata kabur, mulut kering. Kemudian dosisnya pada dewasa 3-4 tablet sehari, kemudian pada lansia 1-2 tablet sehari. Untuk mekanisme kerjanya bekerja langsung pada otot usus halus untuk merelaksasi usus. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu golongan obat anti diare, yaitu golongan anti mukolitik, anti motilitas. Obatnya yaitu ada loperamid. Loperamid nama dagangnya Amerol. Kemudian indikasinya untuk pengobatan pada diare akut. Kemudian kontraindikasinya konstipasi, kemudian hipersensitif, anak di bawah 2 tahun, diare yang disertai berdarah, kemudian diare disertai infeksi, dan diare disertai demam tinggi. Kemudian efek samping obatnya kelelahan, kemudian konstipasi, kemudian lemas, pusing. Kemudian dosisnya yaitu dosis awal 4 mg, kemudian dilanjutkan dengan 2 mg setiap kali buang air besar. Kemudian untuk mekanisme kerjanya memperlambat motilitas usus, dengan cara memperpanjang waktu kontak antara isi usus dan mukosa sehingga meningkatkan absorpsi cairan di dalam usus. Kemudian golongan obat selanjutnya masih golongan obat diare tetapi dalam golongan absorben. Yang pertama obatnya ada Atacurgit. Atacurgit nama dagangnya Molagid. Kemudian indikasinya terapi simptomatik pada diare non spesifik. Kemudian kontraindikasinya demam tinggi, hipersensitif, disentri, dan darah pada urin. Kemudian efek samping obatnya konstipasi. Kemudian untuk dosisnya pada dewasa 2 tablet setiap kali setelah buang air besar, maksimal sehari 12 tablet. Kemudian pada anak-anak 1 tablet setiap kali buang air besar, maksimal sehari 6 tablet. Untuk mekanisme kerjanya meringankan gejala diare dengan cara mengabsorpsi toksin dan obat. Kemudian yang kedua ada kaulin. Kaulin nama dagangnya Neokaulana. Kemudian indikasinya terapi simptomatik pada diare non spesifik. Kemudian kontraindikasinya obstruksi usus. Kemudian efek samping obatnya konstipasi. Untuk dosisnya pada dewasa 30 ml sehari, 30 ml maksimal 180 ml sehari. Kemudian pada anak-anak 15 ml maksimal 90 ml sehari. Kemudian mekanisme kerjanya meringankan gejala diare dengan cara mengabsorpsi toksin dan obat. Kemudian untuk yang kedua itu golongan selanjutnya ada golongan masih obat diare yaitu zinc sulfat. Zinc sulfat nama dagangnya ada Orezin atau Zinker. Kemudian indikasinya sebagai terapi penunjang atau suplemen pada diare non spesifik pada anak-anak. Kemudian kontraindikasinya itu hipersensitif zinc sulfat. Kemudian efek samping obatnya mual, muntah, dan rasa pahit pada lidah. Kemudian dosisnya pada anak dan bayi di atas 6 bulan itu 20 mg sehari. Kemudian pada bayi di bawah 6 bulan itu 10 mg sehari. Kemudian uzin diberikan selama 10 hari meskipun diare sudah berhenti. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menggantikan zinc yang hilang pada saat diare. Kemudian golongan obat selanjutnya ada golongan obat pencahar pembentuk massa laxativum. Obatnya yang pertama ada Istabula atau Silium, nama dagangnya Mulax. Kemudian indikasinya konstipasi, kontraindikasinya kesulitan mengira dan obstruksi usus. Efek samping obatnya perut kembung dan obstruksi saluran cerna. Kemudian dosisnya pada dewasa setengah sampai 1 saset 1-3 kali sehari. Pada anak-anak 1/4 sampai setengah saset 1-3 kali sehari. Kemudian untuk mekanisme kerjanya mengikat air dan ion di dalam lumen sehingga volume tinja meningkat dan konsistensinya menjadi lunak. Kemudian
Selanjutnya ada golongan obat pencahar osmotik. Yang pertama obatnya ada magnesium sulfat atau biasa disebut garam Inggris. Kemudian nama dagangnya sama juga, magnesium sulfat atau garam Inggris. Kemudian indikasinya konstipasi atau pengosongan lambung pada saat sebelum dilakukannya pembedahan atau operasi. Kemudian efek kontraindikasinya gagal ginjal dan obstruksi usus. Kemudian efek samping obatnya kolik dan dehidrasi. Kemudian dosisnya 5-10 gram dilarutkan dalam 250 ml air, kemudian diminum pagi sebelum makan atau di saat perut kosong. Kemudian mekanisme kerjanya mengikat air di dalam lumen sehingga tinja akan menjadi lembek dalam 3-6 jam. Kemudian peristaltik usus akan meningkat dikarenakan pengaruh tidak langsung dari daya osmotiknya. Kemudian obat selanjutnya ada yang namanya laktulosa, nama dagangnya Laktulax. Kemudian indikasinya konstipasi dan hepatikum. Kemudian kontraindikasinya obstruksi usus dan gangguan saluran cerna. Kemudian efek samping obatnya kembung, kemudian sendawa, tidak enak pada perut seperti mual dan muntah. Kemudian dosisnya 10-20 mg pada dosis tunggal atau dosis terbagi pada dewasa. Kemudian mekanisme kerjanya mengikat air di dalam lumen sehingga tinja akan menjadi lembek dalam waktu 3-6 jam. Kemudian peristaltik usus akan meningkat yang disebabkan oleh pengaruh tidak langsung dari daya osmotiknya. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu stimulan atau laxativus. Nama obatnya bisakodil, nama dagangnya Dulcolax. Kemudian indikasinya konstipasi dan pengosongan kolon pada prosedur sebelum dilakukan pembedahan atau radioterapi. Kemudian kontraindikasinya ileus, obstruksi usus, dehidrasi berat, dan hemoroid. Kemudian efek samping obatnya gangguan saluran cerna, reaksi alergi, dan hipokalemia. Kemudian dosisnya pada malam hari 10-20 mg oral, kemudian bila juga pada pagi hari 10 mg suppositoria. Kemudian mekanisme kerjanya merangsang mukosa dan otot poros usus halus hingga meningkatkan peristaltik dan sekresi lintir usus. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu ada golongan obat pencahar emollient, nama obatnya parafin cair. Kemudian nama dagangnya Linolax sirup. Indikasinya konstipasi, kontraindikasinya anak di bawah 3 tahun. Kemudian obstruktif intestinal, kemudian mual dan muntah. Kemudian efek samping obatnya gangguan saluran cerna dan reaksi alergi. Kemudian dosisnya 10 ml pada malam hari bila perlu, maksimalnya 45 ml sehari. Kemudian mekanisme kerjanya melembekkan, melunakkan tinja tanpa merangsang peristaltik usus. Kemudian golongan yang selanjutnya yaitu obat golongan anti hemoroid. Obat yang pertama ada mifronizal flavonoid fraction, kemudian nama dagangnya Argium HD, indikasinya hemoroid. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas, efek samping obatnya gangguan saluran cerna ringan. Kemudian dosisnya pada hemoroid akut 6 tablet sehari dan pada hemoroid kronik 2 tablet sehari. Mekanisme kerjanya meningkatkan daya tahan atau resistensi dan menurunkan permeabilitas. Kemudian obat yang kedua ada Preculen ditambah dengan sinkokain hidroklorid, nama dagangnya Paktu. Indikasinya hemoroid yang disertai peradangan. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas. Kemudian efek samping obatnya rasa tidak nyaman seperti terbakar dan gatal. Kemudian dosisnya pada salep dioleskan 2-3 kali sehari, pada suppositoria 2-3 kali sehari. Kemudian mekanisme kerjanya sebagai astringen, antibakteri dan hemostatik.
Kemudian obat yang selanjutnya yaitu benzokain, nama dalamnya borabinol. Kemudian indikasinya hemoroid dan disertai perdarahan. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas. Kemudian efek samping obatnya sensasi terbakar, gatal dan ruam serta bengkak. Kemudian dosisnya salep dioleskan 2-3 kali sehari dan suppositoria digunakan 2 kali sehari. Kemudian mekanisme kerjanya sebagai astringen, antibakteri, dan hemostatik. Kemudian obat selanjutnya ada obat hidrosmin, kemudian nama dagangnya fenosmil. Kemudian indikasinya efisiensi vena kronik berupa hemoroid dan varises. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas. Kemudian efek samping obatnya gangguan saluran cerna, mual dan muntah. Kemudian pada topikal, gatal dan rasa panas. Kemudian dosisnya pada oral kapsul 2 kapsul 3 kali sehari. Ini pada topikal 2-3 kali sehari salep dioleskan. Dan mekanisme kerjanya menurunkan permeabilitas kapiler. Kemudian golongan selanjutnya yaitu obat yang mempengaruhi komposisi dan aliran empedu. Untuk nama obatnya yaitu asam tiazoxikolat, nama dagangnya estazor. Kemudian indikasinya melarikan batu empedu, kontraindikasinya kehamilan, kemudian kantung empedu tidak berfungsi dan penyakit hati kronik. Untuk efek samping obatnya diare, gatal-gatal dan gangguan hati ringan. Kemudian dosisnya 10-15 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan sebagai dosis tunggal sebelum tidur. Mekanisme kerjanya menurunkan penjenuhan kolesterol dengan cara menurunkan sekresi kolesterol dan meningkatkan sekresi asam empedu. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu pengikat asam empedu, nama obatnya kolesteramin, nama dagangnya Sequest. Indikasinya diare yang disebabkan oleh penimbunan atau kelebihan asam empedu di dalam usus. Kemudian kontraindikasinya defisiensi vitamin yang larut lemak yaitu A, D, E, K. Kemudian efek samping obatnya mual, muntah, nyeri perut dan fatulen. Kemudian dosisnya 12-16 gram per hari, dilarutkan bersama air. Mekanisme kerjanya membentuk senyawa kompleks dengan asam empedu di dalam usus yang tidak larut. Kemudian golongan obat selanjutnya yaitu obat yang mengganti enzim pankreas. Nama obatnya yaitu pankreatin, nama dagangnya benozin. Kemudian indikasinya memperbaiki sekresi pankreas yang terganggu. Kemudian kontraindikasinya yaitu streptokolon. Kemudian efek samping obatnya gangguan saluran cerna, mual, muntah, dan konstipasi. Kemudian dosisnya 150-500 mg per hari, diberikan bersama makan atau sebelum atau sesudah makan. Diminum langsung ditelan, tidak boleh digerus atau dikunyah. Kemudian mekanisme kerjanya membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penghafalan ini. Sekian dan terima kasih.